wabarakatuh. Nama saya Anida Fadia Hernawan dengan NIM 211030301001. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cognitive and Behavioral Neuroscience. Untuk yang pertama itu ada synapses plasticity atau komunikasi antar sinaps. Struktur otak itu terdiri dari hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Otak terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu frontal depan, parietal tengah, dan occipital belakang. Semua proses penting di otak itu terjadi pada fase pertumbuhan atau myelinasi. Otak itu merupakan koneksi dari berbagai sel saraf atau neuron. Di dalam otak, komunikasinya terjadi dalam rentan waktu yang sangat cepat atau sinaps. Untuk hubungan antar sinap di otak yaitu 1. Sinyal elektrik di otak, 2. Sinyal neuron atau neuron transmitter, 3. Gate junction. Neuron yang berkomunikasi dengan melepaskan senyawa kimia atau neuron transmitter melalui akson, dendrit, dan seterusnya. Neuron yang memiliki struktur yang sangat kompleks, yaitu sebagai tempat komunikasi utama yang menghantarkan instruksi impuls arus listrik pada tubuh. Kemudian bagian-bagian dari neuron yang pertama ada dendrit, berfungsi sebagai menerima rangsangan dari luar dan meneruskannya ke badan sel. 2. Badan sel berfungsi sebagai menerima rangsangan dari dendrit kemudian diteruskan ke akson. 3. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai mengatur kegiatan di sel saraf. 4. Akson atau neurit berfungsi sebagai menghantarkan impuls saraf menjauhi badan sel ke neuron atau jaringan lainnya. 5. Myelin sheath berfungsi sebagai melindungi akson dari kerusakan saat terjadi proses impuls saraf. 6. Sel Schwann berfungsi sebagai memberikan nutrisi dan meregenerasi pada akson. 7. Nodes of Ranvier berfungsi sebagai mempercepat transmisi impuls saraf. Dan yang terakhir, sinaps, yaitu pertemuan antara ujung akson yang satu dengan ujung akson yang lainnya. Untuk ujung akson itu terdapat bulbus akson, dia berisi senyawa kimia atau neuron transmitter tadi, kemudian ada acetylcholine dan cholinesterase yang berfungsi sebagai menyampaikan impuls saraf pada sinaps. Kemudian ada tipe memori. Pada otak itu terdapat 5 jenis memori atau ingatan, yaitu 1. Ingatan implisit atau ingatan di bawah alam sadar bekerja otomatis. Ingatan ini terbentuk dari ingatan masa lalu yang terjadi berulang untuk masuk ke ingatan jangka panjang. 2. Ingatan prosedural. Ingatan ini merupakan bagian dari ingatan implisit atau ingatan yang tidak sengaja terjadi. Kemunculannya hanya berdasarkan pada bayangan sebelumnya. Ingatan ini dia bertanggung jawab atas ingatan jangka panjang yang berhubungan dengan kemampuan motorik. Contohnya seperti cara berjalan, berdiri, mengambil benda, bermain musik, dan lain-lain. 3. Ingatan eksplisit. Ingatan ini memerlukan usaha yang lebih, bahkan perlu pemicu untuk mengingatnya. Contohnya seperti perlu diingatkan hari, tanggal, mengingat wajah orang. 4. Ingatan semantik, yaitu ingatan yang tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi, tidak berdasarkan pada kejadian yang telah dialami. Ingatan ini bersifat pemahaman umum, contohnya seperti langit, nama buah, cara menggunakan pensil, nama negara, cara menggunakan sepeda motor, dan lain-lain. 5. Ingatan episodik. Ingatan ini merupakan koleksi unik karena harus mengalami kejadian tertentu terlebih dahulu, contohnya seperti kenangan pertama kali kita masuk sekolah, kemudian kejutan ulang tahun, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa teori menyebutkan bahwa fungsi sinapsis itu untuk menyimpan, kemudian membentuk, dan menunggu kembali dan memanggil kembali memori sehingga memberikan respon pada rangsangan saat ingatan itu muncul. Namun proses pembentukan ingatan belum jelas dan perlu pemantik atau pemicu. Kemudian untuk memori terbagi menjadi 2. Yang pertama ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yang pertama itu memori sensori, yaitu memori yang mencatat dan menyimpan informasi dari rangsangan yang diterima dari lingkungan melalui panca indera. Contohnya seperti penglihatan, pendengaran, peraba, dan lain-lain. 2. Ingatan jangka pendek adalah jenis ingatan yang bisa kita ingat sekitar 30 detik dan hanya bisa menerima 7 informasi dalam satu memori. Ada orang yang ingatan jangka pendeknya bagus dan ada yang lemah. Semakin sering dilatih atau merecall, maka akan semakin baik. Ingatan ini tidak bisa diulang lebih dari durasi tersebut, namun jika diulang-ulang maka akan masuk dalam sistem ingatan jangka panjang. Kemudian yang nomor 3 itu ada proses pembentukan ingatan. Ingatan terbentuk sejak kita lahir dan akan terus terbentuk selama kita hidup. Hipokampus sendiri dia merupakan bagian otak yang terletak di lobus temporal yang berperan untuk mempertahankan ingatan. Beberapa penelitian menyatakan setiap sel digunakan untuk menyimpan satu ingatan atau memori saat ada rangsangan dari lingkungan. Untuk ingatan terbentuk melalui 3 tahapan, yaitu 1. Tahap belajar, yaitu proses informasi diterima indera. 2. Tahap retensi, yaitu proses informasi disimpan di otak. 3. Tahap retrieval, yaitu proses memanggil ingatan sebelumnya membentuk ingatan yang baru. Kemudian yang nomor 4 itu ada jenis-jenis air mata. Air mata diproduksi oleh kelenjar lakrimal berada pada kelopak mata bagian atas. Air mata dia akan menyebar di seluruh permukaan mata, terjadi ketika berkedip, lalu mengalir ke sudut lubang kecil di ujung mata. Air mata memiliki struktur mirip dengan air liur, sebagian besar terbuat dari air dan garam, minyak, lemak, dan lebih dari 1.500 protein. Menurut American Academy Ophthalmology atau IAO, manusia membuat 15 hingga 30 air galon per hari. Selain itu juga, produksi air mata dipengaruhi oleh proses penuaan.
kondisi kesehatan setiap individu. Lapisan air mata itu terdiri dari lendir, yaitu membuat air mata melekat pada mata. Kemudian ada lapisan yang tebal, yaitu lapisan air yang berguna untuk menghidrasi mata atau menjauhkan dari infeksi bakteri dan melindungi kornea mata. Kemudian ada lapisan minyak, dia berfungsi untuk mencegah lapisan lain menguap dan mencegah permukaan mata tetap halus. Air mata terdiri dari 3 lapisan yang mengandung nutrisi yang digunakan untuk melindungi dan melumasi permukaan mata. Untuk jenis-jenis dari air mata terbagi menjadi 3. Yang pertama, air mata basale berfungsi untuk melindungi dari kotoran dan melumasi mata ketika mengalami kelembapan mata. 2. Air mata refleks berfungsi sebagai saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang bisa memicu adanya iritasi. Contohnya seperti ketika kita memotong bawang. Kemudian yang terakhir itu ada air mata emosional, dihasilkan saat kita merasa sedih dan galau. Air mata ini mengandung hormon stres dan hormon penghilang rasa sakit. Baik, mungkin itu saja yang hanya saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.